Oke lah everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas dan kupas tuntas seputar token Pixel ya. Yang mana token Pixel ini seperti yang kita tahu adalah token di narasi GameFi. So kita bakalan bahas lengkap token Pixel ini mulai dari segi price action dan technical analysisnya, kemudian fundamental dan juga metrik-metrik datanya, sampai ke potensi-potensi seputar narasi GameFi. Tapi tentu sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini ya, per video ini saya record, teman-teman bisa lihat sendiri di sini Pixel ada di urutan ke-375 berdasarkan kapitalisasi pasarnya atau berdasarkan market cap-nya. Dan data ini teman-teman bisa cek langsung melalui coinmarketcap.com dan per video ini saya record juga yaitu di tanggal 15 April tahun 2025. Kalian bisa lihat sendiri nih harga Pixel per sekarang ini itu ada di angka berapa gitu. Dan oke, di sini kalau kita coba lihat dulu dari segi chart atau price action ya. Di sini kita bisa langsung tahu ya, bahkan mungkin teman-teman yang nggak ngerti technical analysis juga tanpa saya gambar apapun juga bisa tahu bahwasannya secara garis besar atau secara overall ini Pixel memang sangat-sangat bearish ya dari segi trennya. Gimana kalau kita ukur dari topnya di sekitaran sini ke bawah, ini minusnya pasti udah 90% lebih teman-teman. Yang mana ya kalian bisa lihat sendiri lah ya buat minusnya. Dan juga satu hal yang menarik adalah Pixel ini kalau kita lihat dia ini udah lebih rendah loh dari harga ketika pertama-tama atau awal-awal dia listing. Kalian bisa lihat di sini, sekarang harganya udah lebih rendah dari titik sebelumnya itu, teman-teman. Yang mana ini direpresentasikan ya dari terbreakdown-nya demand zone atau support area yang ada di kisaran sini dan sekarang udah jadi area supply gitu. Jadi area resistance buat Pixel ini. Dan di sini ya yang sangat disayangkan adalah tentu penurunan harganya ya yang sangat signifikan untuk pertama-tama di mana mungkin teman-teman yang punya barangnya nih quote on quote mungkin kalian dapat dari bermain game atau mungkin dari beli itu udah terkoreksi dengan cukup signifikan buat price action dari Pixel ini atau buat harganya sehingga tentu memengaruhi value dari token yang kalian beli juga atau yang kalian punya intinya. Dan di sini mungkin beberapa yang belum tahu ya Pixel ini apa secara garis besar. Jadi di sini kalau kita lihat buat Pixel ini by the way karena saya nggak di-endorse juga, teman-teman feel free buat baca di artikel manapun atau di sumber manapun asalkan ya sumbernya kredibel dan isinya dapat dipertanggungjawabkan. Dan simpelnya adalah Pixel ini merupakan token kripto yang dirancang untuk jadi mata uang ya dalam suatu game populer yaitu Pixel teman-teman. Atau kalau teman-teman tahu sekarang ekosistemnya nggak cuma di game Pixel ini aja, melainkan ada juga seperti Pixel Dungeon dan lain-lain itu udah pernah saya bahas juga di video-video sebelumnya. Dan mungkin buat teman-teman yang lebih tertarik lebih dalam boleh nonton untuk pembahasan game-game Pixel yang pernah saya bahas juga. Namun di sini kalian bisa lihat nih buat Pixel ini intinya adalah suatu mata uang ya untuk sarana transaksi di game tersebut atau di game-game ekosistem Pixel di mana bisa beli barang, kemudian berbagai interaksi ekonomi lah di dalam gamenya itu bisa nih menggunakan token Pixel tersebut gitu. Dan ya berarti kita bisa tahu nih simpelnya berarti Pixel ini adalah utility token dari game di ekosistemnya Pixel itu sendiri gitu, lebih kurang. Dan buat token ini itu diluncurkan ya atau di-listing pertama-tama pada tahun 2021 nih. Di mana pada saat itu memang daya tarik atau keunggulannya lah ya dari Pixel ini adalah gamenya itu bisa dimainin langsung melalui browser web gitu. Ini pasti teman-teman yang mungkin berkecimpung di dunia gaming atau GameFi itu pasti harusnya tahu gitu ya untuk hal ini. Dan di sini awalnya ini Pixel ini dibangun di atas jaringan Polygon, teman-teman. Namun akhirnya di akhir tahun 2023 ini Pixel melakukan migrasi ke blockchain Ronin ya sampai sekarang. Bahkan kalau teman-teman tahu Pixel ini masih berada di jaringannya dari blockchain Ronin. Dan ini itu dianggap memberikan keuntungan berupa peningkatan kinerja, skala, dan yang lain-lain lah ya, kalian bisa baca sendiri di sini. Dan ini teman-teman boleh baca-baca sendiri ya di artikel-artikel seperti ini, kalian bebas baca di manapun asalkan ya kayak tadi saya bilang sumbernya bisa kredibel gitu. Dan ya dari sini kalian bisa tahu bahwasannya Pixel ini adalah token gaming ya, yang mana ini juga berhubungan dengan yang tadi saya katakan teman-teman yang mungkin main GameFi atau bermain game-game Pixel ini itu bisa nih dapat reward berupa token Pixel ini. Dan nanti saya bakal jelasin implikasi-implikasi dari hal tersebut itu apa ketika membahas narasi GameFi. Tapi mungkin sekarang kita fokus dulu ke price action-nya atau dari segi chart-nya. Di mana ini very bearish teman-teman buat Pixel dan I think ya mungkin sebagian besar teman-teman juga udah lihat nih buat performa Pixel yang nggak terlalu bagus ya sebenarnya, bahkan bisa dibilang nggak bagus sama sekali. Dan sebenarnya ya kalau kita lihat memang dalam jangka waktu pendek ini Pixel
dalam beberapa waktu dekat ini ya, memang ada kenaikan dari titik low-nya, ya lumayan lah ya teman-teman, sekitar 30-40%. Tapi I don't think ini langsung membuat Pixel, serta-merta bisa langsung bullish. Dan ya memang ada potensi ya jika memang penguatan ini terus berlanjut, ada potensi dia buat testing lagi di area resistance atau supply area yang sebelumnya, di mana Pixel ini sempat tertahan di sini teman-teman, tapi ya kita bisa lihat ternyata di breakdown ke bawah gitu. Dan I think kalau misalkan dia bisa testing lagi pun belum tentu buat Pixel ini bisa breakout gitu dari, supply area atau dari, resistance ya yang ada di kisaran harga ini. Dan I think kemungkinan yang cukup besar adalah antara Pixel ini bisa testing kemudian koreksi lagi ke harga yang lebih rendah atau bahkan di sini pun dia bisa langsung turun lagi ke bawah gitu teman-teman. Dan untuk konfirmasi hal-hal tersebut itu cukup mudah, di mana konfirmasinya adalah Pixel ini kita harus melihat adanya rejection ya yang cukup signifikan, dan I think kalau misalkan nantinya dia sudah break dari low point-nya, yang mana low point-nya ini ada di sini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih low point terakhir dari Pixel kan di sini. Which is kalau dia breakdown dari low point ini, maka secara otomatis dia akan valid ya buat melanjutkan tren bearish-nya, serta secara otomatis juga dia akan create yang namanya all time low baru nih teman-teman, atau harga yang lebih rendah yang terbaru gitu. Yang mana kan harga dia ketika awal-awal listing udah di breakdown nih, which is sekarang, posisi all time low kita ada di, titik low-nya atau low point-nya yang ada di sini. Yang mana kalau ini di breakdown artinya dia akan buat low point baru yang mana itu jadi, all time low-nya kembali buat Pixel ini sendiri. Namun ya seperti biasa nih, saya nggak mau cuman lihat dari satu sudut pandang aja. Meskipun memang dari POV saya pribadi, jujur skenario di mana Pixel ini ada potensi buat koreksi lagi, itu adalah skenario yang, menurut saya pribadi ya, selama nggak ada perubahan apapun dari ekosistemnya, mungkin aja itu bakalan jadi probabilitas atau skenario dengan potensi atau persentase yang cukup besar menurut saya pribadi gitu. Namun sekali lagi ini bukan saran finansial, do your own research karena saya mungkin aja salah gitu. Makanya teman-teman juga harus due diligence dan lakuin analisa mandiri. Dan di sini yang juga kita bisa lihat ya buat Pixel untuk skenario satunya adalah kalau misalkan ternyata Pixel ini memang bisa bullish kembali nih teman-teman, atau mungkin ada update di ekosistemnya yang membuat tiba-tiba, tokennya banyak yang akumulasi atau banyak yang beli gitu, dan let's say dia berhasil breakout dari resistance-nya, tentu ini akan jadi udara segar atau angin segar buat Pixel karena ada potensi ya secara price action dia bisa aja untuk mengubah area resistance-nya yang ada di sini atau supply area-nya menjadi demand area yang kemudian ada potensi ya untuk menjadi batu pijakan buat Pixel ini secara price action untuk kembali naik nih ke level-level harga selanjutnya. Namun tentunya seperti yang tadi saya katakan, menurut saya pribadi ini adalah kemungkinan yang cukup minor atau tidak dominan ya dibandingkan skenario atau kemungkinan yang pertama saya uraikan tadi. Dan kalau di sini kita coba lihat buat beberapa metrik data seputar Pixel ini, di mana kalau kita coba lihat dulu nih dari segi coin analyze ya, kita bisa tahu bahwasannya open interest dari Pixel ini juga menurun cukup signifikan, yang angkanya juga kalian bisa lihat di sini. Dan I think itu juga memperjelas ya, bahwasannya kalau kita coba lihat data dari CoinGlass, di sini data derivatif dari Pixel ini sebenarnya cukup buruk teman-teman, di mana volume juga menurun signifikan dan kalau kalian lihat nih, value yang terlikuidasi di Pixel ini juga cukup sedikit gitu. Apalagi kalau kalian bandingin sama token-token lain ya, kalian boleh bandingin dengan token-token serupa dan I think ini cukup sedikit ya, di mana kalian bisa lihat sendiri nih dalam 24 jam terakhir cuman segini yang terlikuidasi gitu. Which is satu sisi memang seperti yang saya katakan, mungkin bagus untuk para pelaku pasar karena sedikit yang terlikuidasi, tapi di satu sisi kita tahu nih bahwasannya transaksi berarti nggak terlalu banyak gitu, lebih kurang seperti itu. Dan di sini kalau misalkan kita coba lihat, ada beberapa data sebenarnya yang menarik seputar Pixel dan juga narasi GameFi atau narasi gaming-nya. Di mana kalau kita coba lihat dari sini, nah di sini kita bisa lihat bahwasannya memang sebenarnya narasi gaming atau narasi GameFi ini, dalam segi social mind share ya atau dari segi persen share-nya, sebenarnya ini lagi mendapatkan cukup banyak atensi gitu buat, narasi GameFi ini. Namun di sini ada suatu apa ya, bisa dikatakan suatu, masalah atau suatu dilema teman-teman di, ekosistemnya dari GameFi ini, yang mana kalau teman-teman ngerti ya, biasanya kalau kalian main game di ekosistemnya kripto gitu atau di menggunakan teknologi blockchain, entah kenapa teman-teman, eee, antara gamenya itu mungkin kurang bagus atau, akibat faktor lainnya, intinya adalah jujur aja teman-teman, mungkin sebagian besar orang ketika main game di Web3, itu pasti mereka carinya cuan 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 dan cuan teman-teman. Jadi mereka literally cari duit di gamenya gitu, bukan karena mereka beneran pengen bermain atau bener-bener pengen ngebangun komunitas gamenya. Itu beda dari beberapa game-game konvensional gitu. Dan di sini kalau kalian lihat ya, apa sih implikasinya gitu ke, tokennya gitu. Implikasinya gampang teman-teman, karena kalau misalkan semua orang mau farming, cuman mau uangnya doang dan main game cuman mau cari duit,
akhirnya semua usaha mereka di game itu adalah untuk dapetin token gamenya gitu dan, setelah mereka dapetin tokennya apa yang dilakukan? Ya jelas teman-teman, mereka akan buang atau bakal jual teman-teman, sehingga jadi currency atau jadi uang gitu. Dan ya sesuai hukum ekonomi ya, kalau misalnya supply-nya diambil terus kemudian dijualin terus, ya otomatis harga tokennya bakal seperti yang kalian lihat ini teman-teman. Dia bakalan turun drastis kayak gini teman-teman ya. Karena ya orang-orang yang bahkan kalau misalkan mereka beli tokennya pun, itu ujung-ujungnya mereka mau, invest buat kemudian dapetin lebih banyak dan dibuang lagi gitu. Dan I think itu adalah suatu masalah atau dilema yang dihadapi oleh, game-game yang Web3 gitu ya. Kenapa? Karena kalau kalian bandingin sama game-game, konvensional ya, let's say teman-teman mungkin punya main game MOBA di, HP kalian atau mungkin main game FPS dan lain-lain, itu kan mindset-nya kadang-kadang agak beda teman-teman. Mindset-nya kalau kalian main game-game, konvensional mungkin seperti MOBA ataupun FPS yang nggak pakai teknologi Web3 ya, atau nggak ditokenin gitu, itu bahkan kalian kan kadang-kadang ya, beberapa orang mungkin atau sebagian besar orang bahkan, itu rela spending untuk uangnya mungkin buat beli skin atau mungkin buat beli apa, interaksi sosial di gamenya tanpa, tokennya gitu. Jadi mereka nggak ada pikiran untuk menguangkan gamenya gitu jadi teman-teman. Jadi mereka tuh lebih berpikir untuk mereka mau have fun, beneran mau nikmatin gamenya, dan itulah yang membuat ekosistem dari game tersebut berkembang gitu, sampai mungkin gamenya ada turnamennya dan lain-lain. Sehingga orang-orang tuh ngikutin gamenya, beneran into ke gamenya dan akhirnya komunitasnya terbangun dan juga gamenya ekosistemnya jadi sehat gitu teman-teman. Nggak kayak mungkin beberapa game Web3 ya, yang ya teman-teman mungkin bisa lihat gitu, tokennya cuman di-farming kemudian dibuangin, lebih kurang kayak gitu. Dan kalau kalian lihat datanya juga di token terminal, di sini teman-teman bisa langsung tahu ya, token trading volume-nya juga nggak tinggi-tinggi amat, bahkan bisa dibilang menurun buat Pixel ini. Kemudian token holder-nya yang menarik memang ada peningkatan ya, karena mungkin memang Pixel ini salah satu game yang sebenarnya teman-teman itu cukup rame dimainin. Dan karena memang juga udah lama ya teman-teman, jadi yang kenal mungkin juga udah banyak. Namun yang menarik di sini, kalau kalian lihat di sini teman-teman, nah di bagian 2 ini, kalian bisa tahu bahwasannya token turnover-nya dari Pixel ini tuh tinggi banget teman-teman. Kalian bisa lihat nih banyak spike-nya. Kenapa? Ya karena wajar teman-teman, biasanya mungkin orang-orang yang jualan token Pixel ini mungkin orang-orang yang memang udah main game Pixelnya dan mungkin udah dapat farming-an dari game Pixelnya kemudian dibuangin atau dijualin teman-teman di marketplace, itu wajar. Namun mungkin orang-orang yang juga baru main mungkin mereka mau beli token Pixelnya untuk kemudian dipakai di gamenya, tapi setelah itu mereka mau farming kemudian buang lagi token Pixelnya gitu lebih kurang. Makanya token turnover-nya ini jadi cukup tinggi gitu, mungkin setidaknya yang saya tangkap gitu ya. Dan I hope teman-teman kalau misalkan, memang narasi GameFi ini mau bisa spike lagi, mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan lebih tepatnya, yaitu yang pertama, mungkin gamenya harus bener-bener bagus gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan gamenya mungkin nggak boring, nggak, jelek atau misalkan gamenya ini bisa bener-bener bagus, bisa bener-bener menghibur dan mungkin bisa dimainin banyak halayak banyak teman-teman gitu gitu, atau mungkin bisa dimainin banyak orang dan, relate juga sama banyak orang, mungkin setidaknya gamenya itu secara token bakal lebih terjaga buat harganya. Dan, harapan saya teman-teman, ini ada game yang mungkin nanti bisa terkenal juga, di game Web3 dan mungkin nantinya tokennya itu bisa nggak dibuangin gitu teman-teman, entah di-reinvest ke gamenya tapi beneran stay di gamenya gitu. Jadi, bahkan orang-orang mungkin ada beberapa yang rela beli tokennya mungkin di exchange atau mungkin baru dimasukin ke gamenya dan untuk stay di gamenya karena mereka memang suka sama gamenya gitu dan mungkin ekosistemnya nanti bisa diperluas lagi, dan I think kalau misalkan ada game yang bisa seperti itu baru mungkin menurut saya pribadi ya, narasi GameFi ini bisa cukup menarik buat, dilirik gitu. Tapi selama, game-game yang ada di narasi GameFi ini cuman, diperlakukan oleh para user-nya untuk di-farming tokennya, kemudian dibuangin barangnya, I don't think narasinya jadi menarik sih teman-teman. Menurut saya kalau masih seperti itu narasinya tidak akan menarik dan hopefully ya bisa terjadi yang seperti tadi saya katakan bahwasannya ada game yang beneran bagus sehingga bisa memancing atau bisa dapetin player atau pemain atau user atau pelaku pasar yang bener-bener suka sama gamenya dan ikut membangun komunitasnya tanpa, quote on quote, cuman mau duitnya doang atau jadi nggak kayak kerja lah. Jadi, harapannya beneran dikembalikan, untuk nalurinya buat main game, bukan buat kerja nyari duit gitu. Karena akan berbeda tuh output dari, harga tokennya gitu lebih kurang. Dan di sini kalau kita coba lihat buat Pixel, kalian bisa lihat ya beberapa backers-nya dari Pixel ini mulai dari Animoca Brand, kemudian berbagai, visi-visi lainnya bahkan, YGG juga ikut berinvestasi nih di Pixel ini. Dan kalau kita coba lihat di sini, di bagian vesting ya dari Pixel ini mungkin di sini juga
teman-teman perlu perhatikan karena sebentar lagi nih di tanggal 19 April tahun 2025 mendatang dia bakalan unlock token ya, lebih kurang 1,79% dari maksimum supply-nya dan ini ditujukan untuk, 5 hal ini mulai dari ekosistem rewards sampai ke advisors-nya juga gitu teman-teman. Dan ya kalau kita bedah untuk, vesting-nya mungkin lebih kurang teman-teman juga harusnya ngerti ya di sini, cliff unlock-nya udah lewat jadi sekarang sisa linear unlock aja dan ini kalian bisa lihat nih, yang tadi mau di-unlock itu ada dari sini ekosistem reward sampai ke advisors yang di sini. Makanya kalian bisa lihat di sini semuanya linear unlock dan kalau di total adalah 1,79% dari maksimum supply-nya. Kemudian di sini kalau kita coba lihat dari segi analytic-nya di bagian sini, ya udah jelas lah ya dengan projection yang tadi kita bisa melihat, performa Pixel ini kuartal per kuartal itu cukup buruk teman-teman, di mana Pixel ini cuman kinerjanya cukup oke di kuartal 1 yaitu plus 30% di 2024, namun di kuartal 4 juga di sini sebenarnya ada plus tapi nggak terlalu gede. Dan sisanya itu minus semua teman-teman. Bahkan di Q1 kemarin tahun 2025 ini minusnya 80% lebih gitu. Dan ya lebih kurang seperti itu untuk pembahasan seputar Pixel dan I think kalau misalkan belum ada game Web3 yang bisa saya katakan atau bisa, masuk seperti yang tadi saya katakan di penjelasan sebelumnya, mungkin saya sendiri nggak bakal terlalu tertarik sama narasi GameFi atau narasi gaming ini. Namun kalau misalkan ternyata ada nih game-game yang bisa mewujudkan hal yang saya katakan tadi, di mana bener-bener player yang bermain gamenya nalurinya adalah main game bukan cari duit, ya mungkin itu bisa membuat saya tertarik gitu buat, coba-coba buat lihat-lihat lagi untuk token-token di narasi GameFi. Tapi so far, saya sendiri ada temen-temen untuk mainin gamenya, mungkin, Pixel Dungeon dan lain-lain kayak gitu, mungkin itu ya menurut saya pribadi cukup buat mengisi waktu luang lah ya, dikala kalau misalkan lagi bosen atau lagi apa mungkin saya kadang-kadang mainin juga. So kalau temen-temen mau mampir untuk lihat pembahasannya boleh juga, liatin video saya yang ngebahas seperti Pixel Dungeon dan lain-lain. Dan ya lebih kurang kayak gitu buat pembahasan video kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton dan juga jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian boleh langsung request aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan juga kalau teman-teman mau follow sosial media saya bisa, masuk ke link tree saya yang ada di masing-masing bio account sosial media saya ataupun di link yang tertera di description di channel YouTube saya juga ada. Dan di situ kalian bisa mampir ke semua sosial media saya dan di sini buat teman-teman juga yang mau request analisa koin bisa lewat link traktir untuk sekaligus support saya juga. Dan lebih kurang kayak gitu, thank you banget teman-teman dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.